Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Saya akan jelaskan lebih detail dulu apa sih yang dimaksud dengan negosiasi dan siapa aja sih sebenarnya yang butuh untuk bernegosiasi. Nah, kita itu negosiasi itu akan menjadi baik apabila semuanya menang. Jadi konsepnya dalam negosiasi pasti kita harus menang di semua pihak. Ini adalah hal yang perlu di-highlight bahwa ada beberapa kesalahan dalam bernegosiasi. Saya sebut di sini 5 ya, tapi mungkin dari 5 ini ada beberapa yang kecil-kecilnya ada ya. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session di Season 2 di episode ke-8 by Foster & Birch Indonesia. Sebelumnya, bagi yang mungkin belum pernah melihat saya, perkenalkan saya Eva Kartika. Saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar hari ini. Tetap semangat pagi ya rekan-rekan semuanya dan tetap jaga kesehatannya. Pada sesi webinar kali ini, selama 1,5 jam ke depan, topik yang akan dibahas adalah how to get the best value in a negotiation yang akan difasilitasi oleh Ibu Reni Saraswati. Oke Bu Reni, kayaknya nggak usah berlama-lama, kita langsung aja mulai materinya. Untuk waktu dan tempat, Eva persilahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang semua teman-teman. Perkenalan dulu ya. Nama saya Reni Saraswati. Saya sendiri sudah sekitar 13 tahun di dunia sales dan marketing. Terus 6 tahun di dunia consulting, bisnis consulting. Dan saya saat ini mau sharing ke teman-teman apa aja sih yang saya dapetin tentang negosiasi ya. Nah, hari ini untuk negosiasi, saya akan jelaskan lebih detail dulu apa sih yang dimaksud dengan negosiasi dan siapa aja sih sebenarnya yang butuh untuk bernegosiasi. Ya di sini judulnya aja, title-nya kan how to get the best value in a negotiation. Jadi kita pada saat bernegosiasi pastinya ingin mendapatkan nilai yang terbaik ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat itu ada dua, ini kayak timbangan. Timbangannya kanan kiri ada pembeli dan penjual. Jadi dalam setiap negosiasi pasti ada pembeli dan penjual gitu ya. Baik dalam hal barang maupun jasa. Jadi di sini penjualnya pun juga enggak harus jual barang, tapi jual jasa juga ya gitu kan. Pembeli ya pasti orang yang membutuhkan jasa atau barang yang dijual oleh si penjual tersebut gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada comparable value, maksudnya adalah saat pembeli dan penjual ini bernegosiasi atau ada transaksi itu harus memiliki nilai yang sebanding. Jadi penjual dan pembeli sama-sama memiliki bobot yang sebanding ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih yang dimaksud sama best value itu atau nilai yang terbaik itu? Nah, kita itu negosiasi itu akan menjadi baik apabila semuanya menang. Jadi konsepnya dalam negosiasi pasti kita harus menang di semua pihak. Saya bagi di sini pihak siapa aja, yaitu pihak penjual, pembeli, dan juga ada yang disebut dengan middleman atau orang yang di tengah. Itu umumnya salesperson. Itu jika ada ya, bisa salesperson, bisa makelar, bisa HRD ataupun siapapun juga, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, yang pasti menangnya itu semuanya itu mendapatkan untung ya. Tidak ada pihak salah satu pun yang dirugikan, termasuk pihak yang di tengah pun jangan sampai dirugikan. Intinya pada saat bernegosiasi semuanya harus merasakan adanya keuntungan. Dan ada komitmen yang masuk akal gitu. Kalau orang zaman dulu bilang gini, oh saya mau pesen es teh manis hangat. Nah, itu kan suatu hal yang nggak mungkin ya gitu kan. Jadi pada saat kita bernegosiasi, itu pun juga harus sesuatu komitmen atau keputusan yang didapat dari negosiasi itu masuk akal. Nah, saya percaya ya teman-teman pasti ada ya punya struggle untuk kesulitan dalam bernegosiasi pastinya ya. Sebelum kita masuk dalam hal itu lebih dalam tentang negosiasi, kita mengenal dulu nih sebenarnya siapa sih orang yang terkait dalam proses negosiasi. Nah, ini kan udah dibahas nih, ada penjual, ada pembeli, dan juga ada middleman atau salesperson. Nah, di sini saya kasih contoh nih, bisa dibaca pelan-pelan mungkin teman-teman.
contoh-contoh kayak barang dan jasa itu seperti apa, bahwa satu orang pun bisa menjadi penjual, bisa juga menjadi pembeli dalam kasus yang berbeda. Contohnya di sini kalau saya mau ambil kasusnya, ini ada ini yayasan edukasi ya. Yayasan edukasi ini sebagai pihak penjual kalau dia memberikan atau menawarkan jasa pengajarannya kepada para pelajar atau mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi. Melalui siapa? Melalui marketing. Nah, tapi si yayasan edukasi ini pada suatu kasus tertentu dia bisa berubah menjadi seorang pembeli, yaitu saat dia ini ingin mendapatkan tenaga kerja, yaitu si dosen atau guru. Melalui pihak siapa? Pihak penengahnya itu yang biasanya masih dalam satu organisasi yang sama, yaitu pihak HRD. Nah, guru atau dosen ini sebagai penjual jasa. Jadi kita bisa lihat di sini tergantung alurnya, tergantung kasusnya seperti apa. Seseorang bisa menjadi penjual maupun pembeli. Nah, kita perlu menempatkan kaki kita pada pihak penjual ya. Penjual itu biarpun penjual maupun middleman, kita biasanya masuk dalam kategori sebagai pihak penjual. Nah, kita saat kita menjadi pihak penjual, otomatis kita yang menjual jasa kita dan barang kita dan membuat bagaimana si pembeli ini pada saat bernegosiasi, oke, saya mau nih, gitu kan. Nah, kita menempatkan posisi kita sebagai penjual dulu ya, jadi keep in mind. Nah, pada saat di sini pun saya mau menekankan bahwa middleman ini tidak selamanya di middleman ya. Middleman ini tidak selamanya orang tengah ini benar-benar terjun ke dalam sebuah negosiasi. Karena kayak di sini yayasan edukasi gitu kan, melalui marketing dia menjual ke pelajar. Marketing ini umumnya tidak bernegosiasi dengan pelajar gitu, karena memang sudah ada satu set, oh ya seperti ini paketnya atau apanya gitu kan, dan mereka tidak bernegosiasi. Dan bernegosiasi sendiri kita perlu ingat juga bahwa umumnya orang yang bernegosiasi itu untuk hal-hal yang sifatnya perlu untuk dipikirkan lebih dalam, misalnya mau beli mobil, mau beli rumah, sesuatu hal yang beli mesin ya, suatu hal yang perlu pertimbangan gitu, suatu hal yang sifatnya mungkin investasi yang agak besar nilainya, itu biasanya umumnya ada negosiasi. Tapi tidak lepas kemungkinan bahwa penjualan yang misalnya nilainya juga tidak terlalu mahal, ada negosiasi ya mungkin. Tapi umumnya yang kita pakai di sini adalah bagaimana bernegosiasi untuk sesuatu hal yang agak ribet gitu loh, untuk orang memutuskan oke, saya mau ambil barang atau jasa Anda. Nah itu. Nah di sini tidak selalu juga ada middleman dalam proses transaksi. Ada yang punya orang tengah, bisa pihak HRD, marketing, salesperson, siapapun juga SPG gitu kan. Ada yang enggak, misalnya kayak tenan atau toko. Kalau toko kecil biasanya mereka bahkan nggak menggunakan SPG. Mereka langsung jual, si penjualnya itu langsung jual langsung ke perorangan. Nah, saya harap ini sudah cukup jelas ya bahwa siapa kita, posisi kita sebagai apa dalam negosiasi, proses negosiasi, dan siapa aja yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan juga orang tengah ya dalam pihak penjual juga. Dan kita menempatkan diri kita sebagai penjual yang mau menjual jasa atau barang kita pada pembeli pada saat bernegosiasi. Nah, proses jual beli itu udah pasti banget yang namanya penjual atau buyer dengan pembeli atau seller, penjual, seller, dan pembeli yaitu buyer itu sama-sama memiliki sesuatu yang kita inginkan masing-masing. Jadi sifatnya adalah bertukar. Misalnya si seller ini dia punya barang, jasa gitu kan, kemampuan, skill atau apapun juga yang bisa dijual, diinginkan oleh si pembeli atau buyer. Buyernya pasti bisa punya uang, bisa punya waktu, punya apapun juga yang bisa diberikan kepada si penjual kita. Penjual, dari si pembeli ke penjual, ya penjual ke pembeli. Jadi saling bertukar. Nah, orang di tengah, middleman itu ada di tengah-tengah mereka yang menjembatani. Ini adalah hal yang perlu di-highlight bahwa ada beberapa kesalahan dalam bernegosiasi. Saya sebut di sini 5 ya, tapi mungkin dari 5 ini ada beberapa yang kecil-kecilnya ada ya. Kayak misalnya yang pasti kalau orang penjual, pihak sales itu pinginnya tuh buru-buru udah closing. Pingin buru-buru closing, terus mereka kadang-kadang saking buru-buru closingnya kurang persiapannya, datang gitu ya, kita datang terus kita kurang tahu nih
pembeli kita seperti apa, lalu kita sebagai pihak penjual itu kita seperti apa sih, kita butuhnya seperti apa, prioritasnya seperti apa. Terkadang kita kurang gitu loh memahami tentang itu semua. Kita udah datang ke pembeli kita, itu kurang persiapan. Kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, tapi sering banget adalah sebuah kesalahan yang cukup signifikan nanti akhirnya. Lalu kemudian yang ketiga, kita gagal nih sebagai pihak penjual tuh gagal untuk membawa pembeli kita untuk ikut dalam pembicaraan. Seringkali kita dalam negosiasi yang harusnya adalah kita sebagai seorang pemimpin, leader yang memimpin proses diskusi menjadi gagal pada saat di pertengahan negosiasi. Kenapa? Karena biasanya kurang persiapan, udah pikirannya mau closing, akhirnya pada saat pembeli kita mau ngomong sesuatu yang menjatuhkan, mungkin yang saya tidak setuju atau apa, kita langsung kehilangan pegangan gitu sebagai seorang penjual, kita sebagai seorang sales. Totonya kita nggak bisa memimpin diskusi, malah kita diem aja atau kita ya udah ikut aja apa kata pembeli. Nah itu juga suatu hal kesalahan yang sering kali terjadi. Lalu kemudian yang keempat, kurang mengenal kekhawatiran pihak pembeli dan cara mengatasinya. Memang ini udah sering banget terjadi. Kalau pembeli itu keberatan, kita udah langsung ofensif. Kita merasa bahwa dia nggak suka sama kita. Ada sesuatu yang dia nggak deal nih, udah pikirannya kemana-mana gitu kan. Kita langsung khawatir gitu loh, aduh pembeli kita kenapa-napa gitu kan. Nah itu kita karena kurang persiapan juga dan kita kurang bisa mengenal orang tersebut yang kita ajak bicara, akhirnya kita nggak bisa mengatasi kekhawatiran dari calon pembeli kita. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita terlalu khawatir sebagai pihak penjual, khawatir bahwa transaksi kita itu akan gagal. Nah itu ada kaitannya dengan buru-buru ingin closing ya. Nah, ini adalah 5 kesalahan dalam bernegosiasi atau 5 hal yang perlu kita perhatikan bahwa itu seringkali malah menjatuhkan posisi kita atau membuat negosiasi jadi berantakan. Nah, ini adalah tahapan dari negosiasi. Jadi, dari 5 kesalahan negosiasi itu ada di mana sih sebenarnya gitu loh. Tantangan-tantangan yang akan datang gitu kan. Menjual itu tidak termasuk negosiasi, karena menjual itu kayak orang PDKT gitu loh teman-teman. Kita pingin tahu gimana pembeli kita gitu kan. Nah, itu tahapannya di pendekatan, di menjual ini gitu. Nah, di tahapan negosiasi, ini tantangan yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita menambahkan nilai atau create the value di sini. Nah, itu dia beberapa cuplikan-cuplikan video dari virtual learning session. Sebagai informasi sahabat profesional, virtual learning session ini rutin kami lakukan di setiap hari Rabu dari jam 10 pagi hingga jam setengah 12 siang. Jika sahabat profesional ingin mendaftar, boleh langsung menghubungi tim kami di kontak yang tertera di description box di bawah ini. Jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Bye-bye!